kami mendesak kepada PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama di dalam politik. Serahkan Suriah. Mengendali di NU itu yang tertinggi adalah Suriah. Dia manggil, kalau nggak manggil ya sudah. Berarti saya mau dengan NU saja, sudah. Kalau masih mengaku sebagai orang NU, ini Suriah sudah manggil, nggak datang. Berarti sudah kembali loh sama kiai-kiai NU. Kalau memang betul-betul kepentingannya untuk umat, terutama umat Nahdlatul Ulama, karena di dalam khitab NU itu, di sana disebutkan khidmahnya tidak hanya untuk warga NU, tapi untuk semua rakyat dan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Partai Kebangkitan Bangsa betul-betul dalam sorotan yang sangat luar biasa. Karena pada hari ini kita sudah menyaksikan bersama ada video beredar. Itu Gusmus sudah bicara terkait soal PKB. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Gusmus dan berulang-ulang kali hal tersebut disampaikan yang diarahkan langsung kepada Muhaimin Iskandar, sekalipun beliau tidak menyebut nama secara langsung, tetapi sepanjang pembicaraan Gusmus di dalam video tersebut jelas arahnya ini diarahkan kepada Caimin, di mana beliau berharap Rois Surya atau Rois Am PBNU itu memanggil, mendengarkan masukan-masukan daripada ulama-ulama, para kiai-kiai sepuh, baik yang di struktur maupun yang non-struktur. Lalu setelah itu memanggil PKB, dalam hal ini Caimin yang dimaksud. Kalau misalnya panggilan tersebut sudah dilayangkan dan Caimin tidak datang, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Caimin sudah tidak mau ikut lagi kepada Kiai, tidak mau lagi mendengar kepada Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Rais Am sebagai pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama itu diabaikan oleh PKB. Coba kita simak bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Gusmus secara berulang-ulang ini memberikan sinyal kepada kita betapa Gusmus sebenarnya berharap PKB ini ataupun Caimin ini tertib di bawah naungan ulama. Ya, risikonya kalau sudah dipanggil dan tidak datang, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Caimin tidak mau mendengar lagi kepada para kiai. Kalau memang betul-betul kepentingannya untuk umat, terutama umat Nahdlatul Ulama, karena di dalam khitab NU itu, di sana disebutkan khidmahnya tidak hanya untuk warga NU, tapi untuk semua rakyat dan masyarakat Indonesia. Sehingga mestinya semuanya berpikir dengan orientasi itu. Ini untuk kepentingan siapa? Untuk masyarakat NU, masyarakat Indonesia atau tidak? Kalau iya, baiknya gimana? Kalau tidak, ya sudah. Kan dari awal kita itu khidmah pada masyarakat, umat NU maupun yang tidak NU, yaitu masyarakat Indonesia. Ya, sekarang kan tidak seperti itu. Politik praktis itu kemudian kendalanya adalah kepentingan-kepentingan yang sekelumit, artinya kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, bangsa gitu-gitu itu yang menghalang-halangi kita mencapai tujuan yang mulia dari awal. Upaya untuk mempertemukan atau memanggil waktu itu pernah dilakukan oleh PBNU apa? Cuma tidak terrealisasi, tidak hadir waktu itu. Itu kalau tidak berhasil diserahkan Suriah. Mengendali di NU itu yang tertinggi adalah Suriah. Suriah manggil, kalau nggak manggil ya sudah. Berarti saya mau dengan NU saja, sudah.
Kalau masih mengaku sebagai orang NU, ini Suriah sudah manggil, gak datang. Berarti sudah balik loh sama kiai-kiai NU. Ya, Suriah. Kalau Tanfiziyah kan mungkin pribadinya si ini yang manggil ini, terus ada gengsi, itu kan kawan saya masa manggil saya gitu. Seperti itu. Tapi kalau Suriah, kiai-kiai ulama-ulama sepakat untuk manggil, terus dipanggil, pasti datang. Suriah itu manggil kiai-kiai semua, disepakati untuk memanggil. Ya, itu kan yang tertinggi itu Suriah. Di dalam NU itu pengarah, pengendali itu Suriah. Tanfid itu pelaksana. Ini yang manggil. Syukur kalau Suriah ini manggil kiai-kiai yang tidak struktur, tapi mempunyai pengaruh di bawah untuk diajak bersama-sama rembukan untuk kepentingan maslahatnya orang banyak, pasti mereka mau. Harus dipanggil itu nggak mau, ya sudah. Itu berarti tidak mau dengan NU. Ya. Oke, saya kira sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Gus Mus. Saya kira kalau benar-benar ini dilakukan, ini memberikan penegasan terhadap Caimin, CS di PKB, bahwa ke depan kalau agenda pemanggilan itu dilakukan oleh Rois Am PBNU, lalu Caimin masih ngeyel tidak datang, maka bisa dipastikan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya memang Caimin sudah tidak mau lagi mendengar kepada kiai-kiai, dalam artian bahwa PKB yang notabene partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama itu betul-betul sudah tidak mau lagi mendengar kepada orang tuanya. Alhasil kalau kemudian itu terjadi, maka ya kita akan lihat hasilnya seperti apa ke depan PKB. Apalagi kita tahu bahwa memang saat ini PKB lagi dirundung-duka. Ada dua hal setidaknya. Yang pertama adalah ronrongan dari internal PKB sendiri, di mana ada Lukman Edi bersama dengan Malik Haramain itu menuntut untuk adanya KLB. Yang kedua adalah bagaimanapun juga Gus Halim Iskandar ini adalah orang yang orang dalam di Partai Kebangkitan Bangsa, dan saya kira semua orang sudah tahu bagaimana kediamannya sudah digeledah oleh KPK dan ada barang bukti sejumlah uang dan uang elektronik yang disita di sana. Dan tentu ini pukulan telak bagi Caimin, bahkan sudah ada pernyataan bahwa moga-moga katanya ini tidak dikait-kaitkan dengan politik, tapi ini murni proses penegakan hukum. Saya kira saya sepakat pada sisi itu, dan saya juga punya keyakinan bahwa KPK tidak mungkin melakukan tindakan tersebut kalau tidak ada alat bukti yang kuat yang mengarah kepada Gus Halim Iskandar pada saat dia menjadi ketua DPRD di Jawa Timur. Nah, hal lain yang membuat saya kira PKB hari ini memang betul-betul diambang krisis ya, adalah dimana ketika dia sudah menyatakan sikap untuk bergabung dengan Prabowo, tetapi kemudian pada saat peralihan menteri kemarin, di mana Tri Risma hari ini menjadi calon gubernur di Jawa Timur, itu kemudian digantikan oleh Gus Ipul yang notabene adalah sekjen PBNU. Ini juga pukulan tersendiri dan saya kira telak bagi Caimin, dan bahkan informasi yang beredar viral sampai hari ini PKB itu belum dilibatkan oleh Prabowo untuk membahas soal menteri-menteri di kabinetnya. Artinya apa? Betul-betul seperti orang yang main layang-layang tarik ulur posisi PKB terhadap Pak Prabowo. Apalagi kita saksikan sendiri pada saat muktamar PKB yang lalu Prabowo tidak datang ataupun Pak Jokowi tidak datang. Jadi memang sinyal-sinyal bahwa PKB sampai hari ini masih sangat diragukan oleh Prabowo. Saya kira itu nyata. Kalaupun misalnya ada semacam basa-basi pada saat Caimin menghadiri acara atau kongres Partai Gerindra, di mana Pak Prabowo di situ sempat
bercanda gurau terhadap Caimin, saya kira itu gimmick politik saja, memberikan sinyal kepada halayak bahwa memang Pak Prabowo orang baik, sekalipun sudah dilawang habis-habisan oleh Caimin, tetap dia mau berupaya mengakomodir PKB. Tetapi yang namanya politik, kadang-kadang apa yang ada di permukaan itu tidak sesuai dengan realitas di belakang layar, sahabat. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan video pendek ini bisa memberi manfaat dan sekaligus pesan ini bisa sampai ke Caimin agar tidak lagi main-main di dalam mengelola PKB. Kita sepakat bahwa kepemimpinan PKB ini adalah kepemimpinan ulama, kiai, di mana Dewan Suro di sana harus punya otoritas yang tinggi selain daripada Dewan Tampis. Dewan Tampis hanya menjalankan amanah atau perintah yang datang dari Dewan Suro. Seperti itulah mekanisme yang seharusnya terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa yang selama ini dikeluhkan oleh banyak ulama-ulama yang mencintai PKB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.